Panjang pertanyaannya. Tak sudah panjang. Rangkumnya dari kemarin. Ini kata anak sekolah itu portofolio. Ya jawab. Portofolio jadi anak SD. Kita langsung mulai. Jam berapa sekarang? 7.45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal aba wal ummahat, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita terus bersyukur kepada Allah hari ini masih diberi kesempatan berkali-kali untuk kita menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita, sedikit ataupun banyak, enak atau tidak, itu merupakan rezeki yang datang dari Allah, bukan merupakan kita yang memberikannya atau mendatangkannya. Kita hanya sekedar meminta, memohon, berupaya sedikit, kemudian Allah lah yang memberikan semua apa yang kita inginkan tersebut. Nah, kemudian alhamdulillah kajian kita kemarin terakhir selesai masalah memandikan jenazah. Ya, walaupun dengan ringkas, tapi insya Allah sudah mencakup dari awal sampai akhirnya. Mungkin kemarin belum disebutkan dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalilnya kan cuma sekedar praktek global gitu ya. Nah, adapun dalil-dalilnya itu hanya beberapa saja dalam praktek-praktek tersebut, yaitu dalil tentang memandikan itu disunahkan untuk diulang 3 kali. Nah, diantaranya begitu ya, diantara sunnahnya adalah diulang 3 kali atau 5 kali atau 7 kali bala, sesuai dengan yang dibutuhkan. Yaitu hadis dari Ummu Atiyah, yaitu Nabi berkata, "Ighsilnaha salasan au khamsan au sab'an au aktsar min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin." Kata Nabi, mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih, kata Nabi, atau lebih, kalau kalian pandang
waktu harus lebih, silahkan lebih. Yang penting bimain wasidrin, ya, mandikannya dengan air dan sidr. Nah, kemarin kalau kita contohkan itu 3 kali ya, 3 kali. Dan ya normalnya kondisinya adalah 3 kali ya, 3 kali. Taib, kemudian ada lagi dalil yang di akhirnya dikasih kafur barus. Ya. Itu sama hadis Ummu Atiyah juga. Lanjutannya, wa ja'alna fi akhirihinna kafura. Nabi sarankan, Nabi anjurkan, jadikan di akhirnya itu dikasih kapur barus. Ya, kalau kita kenal kafur itu artinya kapur barus, yang kata para ulama itu fungsinya untuk mengharumkan bau mayit, ya, kemudian juga mencegah cepatnya pembusukan. Tayyib. Kemudian hadis untuk orang yang memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Kemarin dibahas nggak? Setelah sudah ya. Jadi setelah mandi, dia disunahkan mandi. Orang yang memandikan itu disunahkan mandi. Itu hadisnya hadis Abu Hurairah. Kata Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang membawanya maka hendaknya dia berwudu. Itu seputar dalil-dalil di dalam tata cara mandi. Nah, adapun misalnya membolak-baliknya, ya, itu hanya dilihat dari kemaslahatan saja. Seperti misalnya kemarin kita contohkan, kan didahulukan yang kanan, baru yang kiri, kemudian dimandikan 3 kali. Nah, itu gimana caranya? Ya, untuk kemaslahatan itu tercapai, maka si mayit dibolak-balik, artinya yang kanan dulu atas dicuci, kemudian bagian bawahnya, untuk mengenaikan bagian bawahnya kan harus dimiringkan. Nah, kalau untuk secara dalilnya yang terperinci seperti ini nggak ada, ya, tapi karena kemaslahatan menuju ke sana harus seperti itu, ya, jadi dibuat seperti itu. Tapi ada pertanyaan seputar mandi kemarin yang belum dipahami. Mandinya itu yang memandikan senang atau saja mandi? Oh, mandi full namanya mandi. Itu disebut mandi adalah membasahi seluruh badannya, membasahi seluruh badan. Jadi yang selesai memandikan jenazah, si orang tadi, ya, disunahkan, sunnah tapi hukumnya sunnah, disunahkan untuk mandi. Kalau pakai selang boleh? Boleh, pakai selang boleh, pakai gayung juga boleh. Intinya airnya sampai ke tubuh mayit, ya. Intinya pakai itu. Terus ada lagi seputar mandi. Kalau enggak kita lanjut tentang mengkafani jenazah, kafannya. Taib. Untuk mengkafani itu yang pertama, ya, selesai mandi itu kafan seharusnya sudah disiapkan sebelum mandi atau ketika mandi. Jadi ada tim yang menyiapkan kain kafannya ketika mandi atau sebelum mandi. Ya, sebelum mandi itu sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga nanti setelah mandi langsung bisa dikafani. Atau kalau belum siap, ya terpaksa harus menunggu dulu, disiapkan dulu kain kafannya. Nah, disunahkan untuk kain kafan itu atau disyaratkan dulu, ya. Jadi yang penting kain kafan itu bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Itu dulu, itu aja. Jadi
yang penting ya, yang penting kain kafan itu adalah kain yang menutupi seluruh bagian tubuh mayit dari kepala sampai kaki. Ya, apa saja bentuknya, yang penting kain. Ya, warnanya terserah. Intinya kain ya, menutupi. Jadi yang penting itu dulu. Sudah, kalau sudah bisa itu sudah selesai sebenarnya ya. Gampang sebenarnya kalau sekedar memenuhi syarat ya, sekedar itu saja. Cukup satu kain sudah menutupi, selesai diikat, selesai ya. Cuma ada sunnah-sunnahnya yang perlu kita perhatikan. Nah, diantaranya itu adalah kainnya hendaknya berwarna putih ya, berwarna putih terus bersih ya, putih dan bersih. Kalau yang baru lebih afdol ya, boleh yang lama. Kalau ada yang baru itu lebih bagus. Dan kainnya nggak perlu yang mahal-mahal ya, nanti malah jadi pemborosan. Kain sekedar kain yang normal saja ya, kain yang sekiranya nanti untuk dihancurkan juga kan nantinya, jadi sekedar penutup ya, warna putih kemudian bersih, itu yang penting. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas ya, Nabi berkata ilbasu min thiyabikum al-bayad, ilbasu min thiyabikum al-bayad, pakailah dari baju-baju kalian itu warna putih. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari untuk laki-laki itu disunahkan untuk pakai pakaian putih. Tapi di sini nggak ada yang pakai baju putih ya. Bajunya tok putih. Jadi intinya pakai baju putih disunahkan ya keseharian, apalagi ketika sholat ya, ketika sholat Jumat ya, itu disunahkan pakai pakaian putih. Kenapa? Fa innaha khairu thiyabikum, karena pakaian putih itu pakaian terbaik kalian. Jadi Nabi sudah pilihkan apa sih pakaian yang terbaik? Baju putih. Tapi memang kalau di kita sini mudah sekali kotor ya, cepat kotor. Tapi nggak apa ya, dengan begitu kita semakin bersih gitu ya, kotor bersihkan, kotor bersihkan. Terus kata Nabi, wa kaffinu fiha mautakum. Ya, kaffinu fiha mautakum. Kapani ya di baju putih itu mayit-mayit kalian. Nah, di sini ada anjuran dari Nabi. Ya, anjuran dari Nabi. Ini bukan wajib ya, walaupun di sini ada bentuknya perintah, kafani mayit-mayit kalian dengan baju putih. Tapi ini hukumnya, mereka para ulama sepakat ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Artinya boleh warna lain. Pernah nggak lihat mayit dikafani warna hijau misalnya? Agak serem gitu ya. Atau hitam gitu. Ya. Tapi kalau boleh ya. Nah, tapi kalau di masyarakat sekiranya itu malah menimbulkan masalah, ya jangan ya, dicari yang putih. Ya, memang sudah terbiasa, alhamdulillah kita dari dulu sampai sekarang masyarakat kita sudah mengenal kafan itu warnanya putih. Pokoknya kafan itu putih. Kalau bukan putih berarti bukan kain kafan. Itu sudah sampai saking itunya tertanam seperti itu. Ya. Kemudian berapa lembar? Nah, disunahkan. Tadi kan wajibnya satu ya, wajibnya satu. Yang penting tertutup, itu wajibnya. Nah, disunahkan kalau bisa untuk laki-laki itu 3 lembar. Ya, disunahkan untuk laki-laki itu 3 lembar. Nah, kalau perempuan gimana? Nah, kalau perempuan ini ada yang berpendapat ya sama kayak laki-laki, 3 juga, sunahkan 3. Ada yang berpendapat 5. Ya, 5 itu gimana sih 5? 5 itu artinya dia 1
kain untuk bagian bawahan, ya, untuk sarung. Terus 2 kain untuk atasan komis baju, ya, jubahnya. Terus yang ketiga kasih kerudung, ya, dipakaikan ya, jadi seperti di kehidupannya, ya, dipakaikan lengkap, ada kerudungnya, ada kamisnya, ada sarungnya. Itu sudah hitungannya 3. Nanti sudah lengkap dipakaikan itu, nanti dia dibungkus pakai 2 kain, ya, dibungkus 2 kain. Jadi itu lebih. Kenapa demikian? Kenapa kok beda? Ya karena auratnya wanita itu lebih banyak, kan? Lebih banyak auratnya wanita seperti itu. Dan juga ada hadisnya, walaupun sebagian ulama itu melemahkan hadisnya. Ya, masih berkaitan sama hadis Ummu Atiyah tadi. Ya, tadi kan hadisnya, artinya kisahnya Ummu Atiyah itu memandikan siapa? Anaknya Nabi, ya, anak perempuannya Nabi. Nah, dalam hadis itu, dalam kisah itu, ya, Nabi memerintahkan, kata Nabi, kata Ummu Atiyah, ya, kata Ummu Atiyah, fakafannaha fi khamsati aswabin. Maka kami kafani anak perempuan Nabi itu 5 kain, ya, 5 kain. Walaupun di situ ada ulama yang melemahkan hadisnya, tapi dari sisi yang lain bisa dikuatkan, ya, ada sebagian yang menguatkannya, ada sebagian yang melemahkannya. Maka terjadilah pendapat-pendapat ini, ya, sehingga terus bagaimana? Mau ambil 3 atau 5? Ini artinya untuk, kalau kita lihat dari sisi auratnya wanita, ya, yang harusnya lebih ditutup, ya, harusnya lebih ditutup, maka ya seperti tadi 5. Jadi ambil 5, sebagaimana juga di sini beliau Syekh Shalih Fauzan juga menguatkan 5, ya, 5 kain, ya, dalam madhab-madhab yang lain juga disebutkan 5 kain, ya, 5 kain. Apalagi juga di Indonesia, ya, di daerah kita juga sudah biasa, ya, untuk wanita 5, ya. Jadi karena emang sudah biasa seperti itu, maka afdolnya kita mengambil pendapat yang memang sudah biasa dikerjakan di masyarakat dan memang sudah ada dasarnya mereka. Tapi justru aneh kalau mereka nanti undang perempuan di kafani cuma 3. Ya, ini nanti terjadi permasalahan di masyarakat. Jadi dibedakan untuk perempuan 5 kain. 5-nya bukan 5 tumpuk gitu, ya. Jadi 5 itu 2, aslinya 2 yang untuk nutupin semuanya. Sisanya ada kelengkapan pakaian sehari-harinya. Untuk anak kecil itu cukup 1 saja. Ya, untuk anak kecil itu cukup 1 saja. Jadi nggak disunahkan sampai 3, ya, karena kan dia kecil, ya, dan juga auratnya ibaratnya belum ada auratnya, ya, maka cukup dibungkus 1 kain saja. Nah, terus kalau untuk yang perempuan, anak perempuan, kata Syekh Fauzan di sini, itu adalah anak kecil perempuan dikasih baju. Jadi 3 lembar dia. Ada kasih baju, sama ada kain penutupnya 2. Nah, kalau sudah tahu jumlahnya, kita ambil misalnya anggap 3, ya, 3 helai, maka kain-kain tadi itu kita kasih minyak wangi, ya, kain-kain tadi kita kasih minyak wangi, kemudian disusun 3 tumpuk, ya, disusun 3 tumpuk. Terus sebagai pengalaman,
ya pengalaman, kain yang ada itu, yang ada di kita itu biasanya hanya lebarnya sekitar 90 cm gitu Pak ya, sekitar 90 cm. Dan ini kalau ditumpuk cuma selebar itu saja, itu nggak menutup mayit, ya nggak bisa, paling bagian tengahnya kelihatan, ya bagian tengahnya kelihatan. Terus gimana jadinya? Ya jadinya ditambah, ya ditambah, artinya yang ukurannya tadi 90 cm kan diupayakan jadi 100 sekian cm gitu loh. Gimana caranya? Ya ditambah atau dijahit atau gimana, yang penting jadinya lebar gitu, jadinya lebar. Jadi bisa dijahit, nanti yang 90 cm itu ditambah kain yang lain bagi dua misalnya, jadi kan jadi 45 ya. Jadi 90 tambah 45 kan jadi 135 cm, udah cukup itu, udah cukup bisa menutupi tubuhnya mayit ya. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, yang tadinya kainnya 90 dibuat jadi 145. Satu kainnya dibuat lebarnya 145. Nah, baru nanti ditumpuk 3. Ya, ditumpuk 3. Nah, itu baru jadi, itu hitungannya 3 ya, di situ hitungannya 3. Ditumpuk 3. Terus nah di sini saya menyarankan, ini hanya sekedar saran saja sebagai kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan mayit itu lubang-lubang yang di tubuh mayit itu ditutupi kapas ya, artinya untuk kemaslahatan nanti ketika dibawa atau apa nanti keluar cairan ya, untuk mengantisipasi itu saja ya, ditutupi dengan kapas ya, ditutupi dengan kapas ya. Iya, semua lubang-lubang ya, semua lubang-lubang mayit itu ditutupi. Kalau untuk duburnya itu dikasih kapas yang banyak di bawah ininya ya, di bawah pokoknya itu dikasih kapas ya. Jadi ada penahan cairan yang biasanya keluar ya, masih biasa keluar karena kan sudah tidak ada klepnya lagi ya. Kalau mayit kan sudah ditekan, perutnya kan sudah terbuka, udah nggak bisa nutup lagi. Nah ini biasanya masih keluar. Nah pengalaman juga ada beberapa kali kami mengkafani ya, masih tembus juga ya, padahal sudah dikasih kapas masih tembus, pas ditaruh di lahatnya kelihatan merah-merah darahnya, masih mengotori kain kafannya. Nah, jadi ini untuk antisipasi yang seperti itu nggak apa-apa dikasih kapas ya di lubang-lubang yang tertentu tadi. Jadi matanya, di telinganya, di hidungnya, di mulutnya ya. Intinya di lubang-lubangnya. Kemudian cara melipatnya ya, cara melipatnya gimana? Cara melipatnya itu kan nanti si mayit akan dimiringkan ke kanan ya, si mayit akan dimiringkan ke sebelah kanan. Nah jadi gimana caranya biar nanti aman ketika memiringkannya sebelah kanan? Nah untuk dalilnya mau yang kanan dulu apa yang kiri dulu kainnya itu sebenarnya nggak ada, cuma kemaslahatan saja ya, kemaslahatannya jenazah ini dibungkusnya gimana baiknya, itu aja ya. Jadi bisa cara membungkusnya itu ya, misalnya ini ada bagian ini kiri ya, sebut ini kiri saya, ini kanan ya. Misalnya ini mayitnya, gimana cara bungkusnya? Ini dulu, baru kanan, kayak tangan kita sedekap ya. Jadi kiri dulu, kata saya di sini, ya. Jadi cara melipatnya itu bagian yang kiri, ya, bagian yang kiri dilipat ke kanan, terus yang kanan ditutupkan ke
kiri. Ini satu. Nanti apa? Kain yang kedua begitu juga. Ya, kiri terus kanan. Ya. Nah, cuma yang perlu diingat ketika kain pertama ini ya, ketika kain pertama ini kan mayit masih punya kain tutupnya. Ya, ketika dimandikan, selesai dimandikan kan ditutup. Ada kain tutup atasnya ini. Itu jangan dibuka sebelum ini tertutup. Ya, jangan ditelanjangi dulu kemudian baru ditutup, jangan. Jadi tutup dulu. Ya, tutup dulu rapat, sudah dipegang. Nanti baru ditarik dari kaki. Ya, dilonggarkan kanan kirinya, kainnya sudah longgar, baru ditarik dalam keadaan ini sudah tertutup. Ya. Atau bisa nunggu pas 2 lembar, tapi ya bisa juga 2 lembar bisa. Intinya jangan diambil sebelum ini tertutup. Ya, sudah dirapikan ini, dirapatkan. Ya, baru nanti kain berikutnya begitu juga kiri kanan. Nah, jangan lupa sebelumnya, ini juga dalam penjelasannya lupa ya, seharusnya sebelumnya tadi di bawah lembaran kain itu, 3 kain itu sudah disediakan tali. Ya, sudah disediakan pengikat. Ya, sudah disediakan pengikatnya. Jangan sampai nanti sudah dibungkus baru dimasukin tali-talinya, kan repot ya. Jadi talinya sudah ada di bawah. Tali itu sebenarnya nggak wajib untuk diikatkan, cuma sekedar maslahat, ibaratnya maslahat mayit ya, untuk ikatan kain kafan itu biar nggak terbuka ketika dibawa ya, biar aman ketika dibawa saja tujuannya, bukan untuk mengikat mayit selamanya, enggak, tapi cuma untuk mengikat kain kafan sehingga tidak terbuka ketika dibawa ke kuburan. Nah, diikat, cara mengikatnya pun sesuai kemaslahatan nanti di kuburan, karena nanti di kuburan harus dibuka. Ya, kenapa? Karena bukan tujuannya ngikat mayit, ya biar nggak kemana-mana, bukan, ya. Tapi tujuannya hanya mengikat kain kafannya biar nggak terbuka di jalan, ya. Maka ketika sampai di kuburan dibuka lagi ikatannya, jangan dibiarkan terikat, ya. Dibuka lagi ikatannya, karena memang tujuannya bukan mengikat mayit. Nah, jadi karena nanti tujuannya akan dibuka, maka letakkan simpul talinya itu berada pada posisi sebelah kiri, karena mayit nanti akan dimiringkan ke kanan. Jadi simpulnya ada di sini, ya, sehingga memudahkan kita untuk membukanya. Ya, itu simpul talinya. Berapa talinya terserah, ya. Yang penting kemaslahatannya tercapai, ya. Bisa 3, bisa tengah, kaki, sama kepala, atau bisa 5 kalau orangnya besar, ya, bisa 5 talinya. Terserah, yang jelas itu hanya kemaslahatan mayit saja. Nah, terus nanti setelah ditutup, ya, nanti kan ada bagian kepala sama ada bagian kaki. Nah, itu kalau ada yang memanjang, ya, ada yang memanjang, itu nggak perlu digunting, tinggal dilipat saja. Kan ada panjang, ya, sisa panjang atas bawahnya itu dilipat ke atas saja, ya, tinggal dilipat saja. Ya, kalau memang kepanjangan, nanti sisanya dilipat saja. Kalau enggak, ya sudah cukup diikat. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Gampang, ya, cara mengkafani. Ada yang belum bisa? Ada yang sudah pernah? Ada yang belum pernah praktek? Di sini sudah praktek semua? Pernah lihat? Disobek-sobek, ada yang digunting.
Talinya ya bisa tali terserah sih, tali yang penting tali ya, bisa dari kain itu sendiri atau tali khusus, tali sendiri ya. Ya, ada yang tanyakan? Kalau waktu menutup lubang-lubang itu apakah di mulut perlu dimasukkan di jempol atau di atas atasnya? Oh, untuk yang mulut jangan disumpelkan, dimangapkan jangan ya. Tapi kalau yang di hidung masukkan, biar nggak lepas. Kalau telinga dimasukkan, ya. Kalau mulut kan sudah tertutup ya, kaku kan, nggak usah dibuka. Jadi upayakan, karena biasanya juga keluar dari sini ya, cairan-cairan tubuhnya mayit itu biar tertahan semuanya. Ada yang kelewat? Iya, kalau syekh di sini juga menyunahkan juga, menyarankan untuk dikasih lipatan-lipatan tubuh ya, di lipatan-lipatan tubuh itu dikasih juga kapas-kapas ya. Intinya semuanya untuk kemaslahatan mayit, intinya itu aja ya. Di jadi bagian-bagian lipatan-lipatan tubuh mayit itu dikasih kapas. Allahu a'lam. Artinya kalau dari sisi pendalilan hadisiyahnya itu enggak kita dapati ya perintahnya untuk dikasih kapas atau gimana, itu hanya kemaslahatan saja. Kalau memang dipandang maslahat ya dikasih gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Ya, terus juga kapasnya jangan boros ya. Ada yang dia sampai 1 gulung itu habis ya. 1 gulung habis cuma untuk di bagian bawahnya mayit. Jadi kayak kafan gitu aja. Saya pernah begitu lihat ya, 1 gulung itu dibuka semua, ditaruh di bagian bawah mayit, itu nggak ada maslahatnya ya, karena dia menutupi punggung, itu nggak ada maslahatnya. Jadi mana yang maslahat saja, cukup berapa kapas gitu saja yang bermaslahat. Ada lagi? Ummahat, nggak ada yang tanya? Bungkus. Iya, disarankan ya untuk membungkus, karena nanti akan menyentuh auratnya mayit ya, apalagi terutama perempuan. Itu disarankan sekali untuk membungkus tangannya dengan kain. Mungkin Anda lupa kemarin, ya, tangannya dibungkus dengan kain ya, biar nanti tidak langsung bersentuhan dengan auratnya mayit ya, terutama orang yang akan nyebokin ya, dan yang lain juga yang dia menggosok-gosok badannya mayit, itu biar nggak langsung bersentuhan ya dengan auratnya mayit. Ada lagi? Oh, langsung gitu tangannya. Oh, keluarganya sendiri ya. Walaupun keluarga sendiri itu tetap berlaku hukumnya ya. Hukum, kecuali kalau suami istri ya beda lagi, itu udah spesial khusus ya, suami istri. Tapi kalau misalnya cuma anaknya itu nyebokin bapaknya ya, ini juga tanbih juga ketika sakit ya, ketika sakit itu tetap dijaga ya, tetap dijaga sebenarnya aurat orang tuanya juga semaksimal mungkin tetap dijaga, jangan sampai kelihatan anaknya. Ya, ada kan beberapa orang tua yang sakit itu ya ditelanjangin gitu aja. Yang sakit stroke misalnya yang nggak bisa apa-apa kan, dibuka, disiram gitu ya, dimandiin, dicebokin, udah kayak bayi gitu aja. Ya, padahal kan itu orang tua yang dia ya ada aurat yang harus dijaga. Nah, ketika meninggal saja kita mandikan, itu kan auratnya harus masih dijaga. Nah, apalagi ketika hidup
Ya, apalagi kita hidup. Nah, maka ketika mandikan orang tua kita yang masih hidup itu tetap diupayakan dikasih sarung, atau ya memang agak repot sedikit ya. Cuma kan tetap kita menjaga ya syariat inilah, ya aturan-aturan syariat. Beliau juga nggak malu, ya dan seterusnya. Ya, cuma kadang anaknya aja yang nggak mau repot, akhirnya orang tuanya ditelanjangi, ya disiram gitu aja, ya. Apa boleh anak laki-laki memandikan ibu? Nggak boleh, nggak boleh. Yang boleh itu yang dikecualikan laki-laki perempuan itu hanya suami istri saja, ya hanya suami istri saja. Ibu juga nggak boleh mandikan anak laki-lakinya kecuali yang masih bayi, ya yang belum ada auratnya, ya kecuali masih bayi. Nah itu. Kalau sudah besar ya harus laki-laki dengan laki-laki. Ya Nabi sendiri saja ketika putrinya meninggal kan bukan Nabi yang mandikan ya, bukan Nabi yang mandikan, disuruh Ummu Atiyah dan teman-temannya memandikan. Tayyib, ini ada pertanyaan saya yang mendomin ganjalan saya bahwasanya di masyarakat orang yang tidak ikut serta kegiatan tahlilan membaca Yasin, maka itu adalah orang yang tidak menghargai masyarakat, orang yang tidak toleran menurut dia. Satu ya. Tolong jelaskan secara syar'inya tentang tahlilan, membaca surat Yasin, dan acara makan-makan di rumah duka. Dan ada lagi yang baru yaitu melek-melekan, dan lebih heran lagi yang datang melek-melekan ratusan orang, bahkan sampai ribuan. Dan orang melekan tadi dikasih makan semua di rumah duka. Bagaimana hukumnya? Taib, kita langkah pertama itu ketika mayit meninggal. Itu syariat dari Nabi adalah, kata Nabi kepada keluarganya Ja'far ketika Ja'far meninggal, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far to'aman, ya, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far, makanan, karena datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi dalam syariat Islam itu yang sibuk bukan keluarga mayit, yang sibuk seharusnya tetangganya. Ya, tetangganya sibuk ngapain? Sibuk membantu keluarga mayit. Nah, ini yang namanya syariat Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan kalau ini dijalankan sebenarnya ini yang paling disepakati manusia, ya kan? Sesuai akal, sesuai fitrah. Orang yang sedang timpa musibah, dia yang harusnya dibantu, bukan malah direpotin, ya, bukan malah direpotin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah setelah mayit meninggal itu dilarang untuk niyahah. Niyahah itu meratapi mayit, ya, meratapi mayit. Nah, para ulama termasuk Imam Syafi'i sendiri itu kita dapati ya dalam kitab beliau ya, itu beliau menganggap bahwasanya ijtima' inda ahlil mayit, berkumpul di rumah keluarga mayit, itu minan niyahah, termasuk meratap yang dilarang oleh Nabi. Itu dulu ya. Jadi satu udah pelanggarannya tadi satu, ya, merepotkan mayit, merepotkan keluarga mayit, ya. Kedua, itu termasuk niyahah yang dilarang, yaitu meratapi mayit. Walaupun cuma kumpul-kumpul ya, tertawa-tawa misalnya, tapi tetap itu Imam Syafi'i dan yang lainnya menganggap itu termasuk niyahah yang dilarang. Gak boleh. Terus juga tuntunan takziah. Tuntunan takziah itu nggak lebih dari 3 hari. Ya. Kalau mau datang ke rumah mayit, ke rumah duka, itu nggak lebih dari itu. Yes. Dan itu pun sebenarnya cara takziahnya bukan kita berombongan datang ke rumah
duka, bukan. Tapi cukup kita bertemu di masjid dengan keluarga mayit, ya, kita bertemu memberikan nasihat, memberikan kesabaran gitu aja, memberikan bantuan. Nah, itu cukup ketemu di masjid sehingga tidak merepotkan keluarga mayit dan tidak terjadi perkumpulan. Tidak terjadi perkumpulan. Nah, dari situ saja sudah terlihat jelas acara-acara yang diadakan oleh masyarakat kita sekarang itu jelas melanggar syariat tadi. Gitu. Walaupun dibungkus dengan acara baca Quran, ya, atau baca tahlil. Artinya tahlil dan baca Al-Quran itu disyariatkan, ya, disyariatkan memang, tapi bukan untuk membungkus acara-acara ini, ya, bukan untuk membungkus acara-acara ini. Nah, mereka melegalkan acara itu dengan mengatakan baca Quran kan itu diperintah, kan banyak pahalanya. Baca tahlil juga kan diperintah. Nah, inilah diantara ciri kebid'ahan itu biasanya mereka berdalilnya dengan dalil yang umum. Ini namanya dalil umum kan? Perintah baca Quran. Di mana? Ya di mana saja, kapan saja. Ini umum namanya. Baca tahlil juga baca la ilaha illallah juga disyariatkan kapan saja. Ya di mana saja. Cuma kalau dia khususkan untuk acara kematian, ini harus ada dalil khusus untuk pelaksanaan seperti itu. Ya, sedangkan mereka juga mengatakan tidak ada dalilnya secara khusus, yang ada dalil umum tadi. Ya, maka kalau dari sisi ini kita nggak bisa terima. Ya, nggak bisa terima. Artinya kita katakan ini bukan syariat Islam. Ya, bukan syariat Islam. Nah, terus kalau mereka menganggap kita tidak toleransi, ya, kita tidak toleransi, harusnya kita sepakati dulu arti toleransi itu apa, ya kan? Misal di samping kita ada gereja, ya, ada gereja yang sedang beribadah, kan gitu. Terus apakah kita dikatakan umat Islam yang tidak toleransi ketika kita tidak ikut berbakti di situ, ya kan? Tetap kita akan dikatakan kita masih toleransi selama kita tidak mengganggu, kan gitu. Jadi arti toleransi dalam negara kita yang majmu ini, yang macam-macam ini, yang penting kita tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Silahkan lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Itu namanya toleransi. Silahkan kalian jalankan, itu terserah kalian. Nah, jadi nggak bisa mereka mengatakan kita nggak toleransi. Itu satu. Yang kedua, apa sih hukumnya? Nah, gitu. Apa sih hukumnya tahlilan itu? Sunnah, mubah, atau wajib? Nah, kalau dikatakan wajib misalnya, mana dalilnya? Nggak bisa juga ya. Sunnah juga nggak ada dalilnya. Yang jelas itu bid'ah. Nah, kalau mereka mengatakan orang-orang itu harus ikut, ya, harus ikut tahlilan, paling minimal hukumnya wajib. Ya, harus ditetapkan dulu hukumnya wajib. Kalau dia mengatakan hukumnya wajib, baru kita bisa dipaksa untuk ikut. Tapi kalau mereka mengatakan hukumnya nggak wajib, ya, kita nggak bisa dipaksa untuk ikut. Nggak bisa, walaupun itu mungkin disyariatkan, ya, anggap itu disyariatkan. Tapi apa hukumnya? Hukumnya ya nggak ada yang bisa mengatakan wajib. Ya, sunnah saja mereka kerepotan mencari dalilnya. Ya, apalagi mau dikatakan wajib. Nah, jadi diluruskan dulu makna toleransinya. Ya, kita juga bisa bilang nanti kalian nggak toleransi. Kenapa? Nggak ikut taklim. Padahal taklim wajib. Ayo misalnya kalian nggak toleransi. Kenapa nggak sholat jamaah? Ya, padahal sholat jamaah sebagian ulama mengatakan wajib. Ayo, toleransi nggak? Sholat jamaah nggak? Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya mudah untuk menjelaskan kepada masyarakat kalau mau bantah-bantahan, kan gitu kan? Kalau mau bantah-bantahan.
Cuma untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini namanya kan orang yang mengatakan seperti ini mereka terlihat tidak punya ilmu. Ibaratnya begitu, mereka tidak punya ilmu sehingga muncullah ya untuk memahami toleransi saja kan nggak bisa. Ya, salah paham. Berarti kan nggak punya ilmu tentang toleransi. Terus juga untuk syariat-syariat juga mereka nggak paham. Artinya ini namanya orang yang masih belum punya ilmu. Nah, menghadapinya itu ya kita harus pelan-pelan. Ya, menghadapinya harus dengan penuh kesabaran. Ya. Jadi sedikit demi sedikit ya kita jelaskan, mungkin bisa dengan sikap atau bisa dengan sering didatangi di lain waktu. Ya, di lain waktu. Misalnya ketika tahlilan mungkin kita nggak datang, tapi ketika kerja bakti datang gitu loh. Jadi kita tunjukkan bahwasanya kita ini bukannya nggak mau bermasyarakat, tapi kita mau bermasyarakat pada poin-poin tertentu gitu ya. Jangan nanti kerja bakti yo nggak datang, tahlilan nggak datang, yo takziah yo nggak pernah, ngasih makan ke tetangga juga nggak pernah. Nah ini nggak bagus ya. Nah kalau kita ingin diterima di masyarakat, sebenarnya kuncinya satu aja, sering-sering ngasih, ya sering-sering ngasih, yang ngasih jajan apa yang kecil-kecil aja, ya sering-sering ngasih, sering-sering ini, yang bicara itu paling berapa orang, nggak banyak, ya yang vokal itu, nah cari yang vokalnya saja, ya vokalisnya, cari vokalisnya ya. Cari vokalisnya itu dideketin aja. Hari itu dia mungkin senyumnya sedikit, nanti besok dikasih lagi tambah lebar senyumnya, tambah dekat insya Allah. Ya. Nanti setelah itu kita kasih ilmu sama dia. Nanti biarkan dia yang menjelaskan ke masyarakat. Nah gitu. Yang vokalis kan dia vokalis istilahnya, yang suka ngomong ya. Nah, seperti itu. Ya. Dikasih makanan istilahnya diselawat itu nggak mau, tapi dia mengadakan tahlilan malah memberi. Di situ tahlilan ada makan-makan, ada subuhan, ada bahkan ada amplop, tuh tambah masya Allah ya. Pesta itu Pak. Lebih dari pesta pernikahan. Ya itulah makanya tidak sesuai syar'inya. 100 Ya. orang Itu dikasih semua 100. Oh. Seandainya dibalik itu kan bahagia juga orang-orang yang kena musibah itu ya. Kalau dia nanti mau sodako, atas mayit boleh, ya dia bersodako atas nama mayit, tapi dalam kondisi tidak memberatkan dia dan tidak menyengaja untuk dalam acara tertentu seperti ini. Ya, artinya nanti suatu saat dia ingin bersodako untuk atas nama bapaknya, ya silakan datang ke masjid, ya bikin makan-makan misalnya. Itu dan jangan dikaitkan dengan hari-hari kematiannya. Nah, itu boleh. Jadi kalau misalnya mau mensiatas, saya kan mau sodako, gimana ini? Ya, mau sodako sama bapak kok nggak boleh misalnya. Boleh, tapi jangan dikaitkan dengan hari kematiannya. Ya, jadi itu disisatinya. Boleh sodako, ayo kita bikin makanan. Kalau mau sodako silakan. Tapi sodakohnya yang pas. Sodakoh kepada orang-orang yang butuh. Ya, diutamakan orang fakir miskin. Jangan semua rata. Ya, nah seperti itu. Ya. Kalau istilahnya mereka, tapi hanya membuka pintu pun keluarganya saja, keluarga terdekat, tidak termasuk tetangga atau diperbolehkan atau termasuk mayit. Masih, dia intinya ijtima inda ahlil mayit ya. Keluarga mayit itu dia berkumpul, ya, berkumpul sengaja itu termasuk niyah. Ya,
itu keluarganya berkumpul, apalagi campur sama orang orang lain, ya. Jadi buat suasana itu seperti biasa, gitu loh. Setelah meninggal, ya boleh dia menangis sehari, ya. Terus setelah itu buat keadaan kondisi seperti biasa, gitu loh maksudnya. Biar tidak ada suasana berkabung berkelanjutan, ya seperti itu. Makanya setiap ada perkumpulan itu nanti disebut sebagai niyaha, ya. Itu emang repot ya kalau keluarga kita banyak yang datang gitu ya. Kalau ketika ada yang meninggal ya datang, itu juga kan merepotkan juga, ya merepotkan yang rumah dukanya kan gitu ya. Kadang kan begitu. Ya, cukup sehari 2 hari sudah, itu sudah apa emang. Kalau memang masih ada kebutuhan misalnya untuk pembagian warisan, itu ada lain, beda lagi halnya, ya. Dia kumpul karena memang ada tujuan mengurus surat-surat atau memang apa, ada pembagian warisan disegerakan, harus itu ya. Maka berkumpulnya bukan karena cuma ele-elean aja, ya, karena ada maslahat, itu beda lagi, nggak apa-apa. Silakan, cukup ya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, yang bisa kita amalkan dan kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.